Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karina Martasari, mahasiswa ITSN Lampung semester 2 dengan NPM 245440106 akan menjelaskan tentang pengertian memahami peserta didik. Memahami peserta didik adalah proses di mana guru atau pendidik mengenali karakteristik, kebutuhan, potensi, latar belakang, serta permasalahan yang dimiliki oleh siswa secara individual maupun kelompok. Yang kedua, bertujuan untuk memahami peserta didik, menyesuaikan strategi pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik, dapat meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar, menciptakan hubungan emosional yang positif antara guru dan peserta didik, serta mendorong perkembangan peserta didik secara optimal. Lalu yang ketiga, ada aspek yang perlu dipahami dari peserta didik. Yang pertama adalah aspek fisik, pertumbuhan tubuh dan kondisi kesehatan, perkembangan motorik, kasar dan halus. Lalu aspek kognitif, tingkat kecerdasan atau inteligensi, gaya belajar, visual auditori atau kinestik, kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah. Lalu yang C ada aspek emosional, tingkat kematangan emosional secara mengelola atau emosi dan stres. Lalu ada aspek sosial. Nah, aspek sosial ini adalah interaksi dengan teman sebaya dan lingkungan sekitar, keterampilan komunikasi dan kerjasama. Lalu yang E ada aspek moral dan spiritual, nilai-nilai yang dianut dari keluarga dan lingkungan, sikap terhadap kejujuran, kebaikan dan tanggung jawab. Lalu ke belakang keluarga dan budaya, kondisi ekonomi, pendidikan orang tua, nilai-nilai budaya dan lingkungan sosial. Yang keempat ada manfaat memahami peserta didik, meningkatkan hasil belajar karena strategi pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Lalu mengurangi kesenjangan belajar dengan memberikan perhatian lebih pada peserta didik yang mengalami kesulitan, serta meningkatkan motivasi belajar karena siswa merasa dihargai dan diperhatikan, menumbuhkan hubungan yang harmonis antara guru dan siswa. Lalu yang kelima ada strategi memahami peserta didik, observasi langsung di kelas dan di luar kelas, tes wawancara, observasi, dan juga asesmen diagnostik, wawancara dengan siswa dan juga orang tua, analisis hasil belajar dan portofolio siswa, lalu diskusi kelompok dan refleksi diri siswa. Yang keenam ada peran guru dalam memahami peserta didik. Sebagai fasilitator, penciptakan lingkungan belajar yang sesuai, sebagai pembimbing, memberikan arahan sesuai kebutuhan siswa, sebagai pendengar, menerima curahan hati dan permasalahan siswa dengan empati, sebagai motivator, memberi semangat dan inspirasi untuk perkembangan. Lalu yang ketujuh ada memahami peserta didik adalah kunci untuk menciptakan pendidikan yang bermakna, adil dan holistik. Guru yang memahami muridnya akan mampu membangun proses belajar yang inklusif dan memberdayakan setiap anak untuk tumbuh menjadi manusia yang utuh. Sekian materi dan penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.